Mustika. Ada tekniknya. Kalau misalnya kita menulis engage. Pas orangnya. Cek 1, 2, 3.
hadir kembali dalam tayangan podcast yang sebelumnya sempat terhenti tanpa sengaja. Dan hari ini berkat dukungan dari Titik Studio, kita kembali bersama Sobat saya. Dan pada kesempatan ini saya ingin coba mengulas perjalanan UMKM selama 2023 ya, dengan tidak mengulangi rasa hormat pada teman-teman yang sudah banyak membantu UMKM sepanjang 2023 ya, tidak hanya masyarakat, teman-teman konsultan, juga pemerintah. Namun hari ini kita coba review ya, apa saja yang memang membuat UMKM harus menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, terutama di Aceh. Ya. Kita lihat perjalanan paling awal tahun 98 ya, ketika dunia mengalami krisis ekonomi dan UMKM menjadi penyelamat ekonomi dunia. Ya, kenapa? Karena pasar UMKM terbuka lebar. Bahkan banyak pasar baru yang tingkatnya sampai ke mancanegara, internasional. Tidak hanya Indonesia yang mengalami keunggulan tersebut, namun dunia mengakui bahwa UMKM akan penyelamat ekonomi negara. Kemudian kita jalan lagi memasuki tahun pandemi. Kita lihat ternyata UMKM kita menjadi lemah. Apa sebab lemahnya? Karena pasar UMKM terganggu. Ya, karena banyak masyarakat tidak berani keluar rumah, ya, sehingga pasar yang terganggu, atau kebijakan pemerintah dengan pembatasan sehingga UMKM tidak bisa bergerak dengan baik. Namun apa yang terjadi? UMKM tidak diam, ya, terus gerak, ya, yang menjahit bordir ketika nggak ada pembeli bordir, nggak ada wisatawan yang datang ke Indonesia, nggak ada pesawat ya yang bisa terbang, ya, mereka berubah menjahit masker dengan bordirnya. Kemudian ketika mak-mak nggak berani keluar rumah ke pasar, jika kebutuhan produk-produk rumahan susah didapatkan, sehingga UMKM kembali berinovasi dengan frozen foodnya, dan banyak lain lagi cerita tentang bagaimana UMKM tetap eksis walaupun di masa pandemi. Nah, tahun 2023 beda lagi ya. Kita belum selesai urusan ekonomi. Ya, banyak terjadi peperangan, banyak yang masih menahan produk-produk mereka sendiri, hingga gejolak harga ya, terus terjadi. Kalau gejolak harga itu adalah harga produk UMKM, mungkin tidak jadi masalah besar. Ini yang gejolak adalah bahan baku UMKM yang semakin naik, harga beras naik, harga gula naik, semua naik. Terjadi inflasi di mana-mana, ya. Sehingga jadi permasalahan utama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita tidak mudah menaikkan harga jual ketika harga bahan baku semakin naik. Ya, kenapa? Karena kalau kita naikkan juga sudah tentu orang kembali mengurangi pembeliannya. Ya, jadi daya beli semakin turun. Efek kemudian itu ya. Namun apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin ya pisang goreng dirubah menjadi pisang rebus karena harga minyak naik ya, bisa tantangan yang berat ya. Hal ini terjadi salah satu sebab karena ketergantungan kita kepada pihak ketiga yang cukup masih sangat tinggi. Ketergantungan ekonomi kita pada pihak lain masih cukup. Saya sering membahas tentang hikayat timpan. Ya. Hikayat timpan ini betul, timpan itu dari Aceh, nggak ada yang bantah. Ya, karena memang kue khas Aceh adalah timpan. Ya,
daunnya dibungkus dengan daun pisang, bahan di dalamnya juga bahan yang sederhana seperti tepung, telur, dan gula. Tapi coba kita lihat komponennya. Daun pisang memang asli dari Aceh. Mudah-mudahan sampai hari ini masih dari Aceh. Tepung, ternyata tidak dari Aceh, ya, dari luar Aceh, ya, dari Jakarta. Apalagi komponennya gula juga begitu, ya. Apalagi komponennya telur begitu juga, ya, gula dari Lampung, telur dan beda. Kalau kita flashback ke belakang, ya, daun pisang dari Aceh, tepung biasa ibu kita, ya, di belakang rumah ada lesung, ya, ada penunggu, ya, menjadi tepung. Gula ada sendiri yang memproduksi gula, jadi kita mempunyai ketahanan pangan sendiri. Kemudian apalagi telur, kebanyakan rumah-rumah tersebut di belakang rumahnya ada kandang ayam, ya, sehingga bisa memproduksi sendiri, tidak ketergantungan yang besar. Tergantung tidak ada masalah, tapi komponen ketergantungan kalau terlalu besar itu membuat efek yang tidak baik, ya, melemahkan daya saing kita, melemahkan ide dan kreativitas kita. Apakah terjadi perubahan harga, apalagi kalau menjadi bencana di mana simpul-simpul masuknya barang dari luar ke Aceh terputus karena mungkin efek banjir sehingga harga-harga naik. Maka untuk itu ini perlu kita lihat bagaimana menyelesaikan ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Nah, UMKM terus juga bergeliat, ya, dan kita lihat banyak teman-teman UMKM yang skalanya banyak anak muda yang terjun ke dunia usaha, sehingga kita lihat banyak produk-produk yang sudah sangat bagus, ya, sudah kemasan sudah sangat bagus, ya, cita rasa sudah sangat bagus, dan yang menariknya adalah pasar. Ya, kita hanya mengandalkan pasar lokal, tapi juga masuk ke ranah pasar nasional dan pasar internasional. Ini patut kita ajukan jempol. Ya, mudah-mudahan teman-teman UMKM lagi juga ikut, ya, ikut apa yang sudah dilakukan teman-teman yang lain. Ya. Misalnya kita lihat ada minyak trade, ya, nasional juga, dengan sudah masuk ke dunia internasional, ya, pasarnya Amerika. Belum lagi Bitata sudah masuk pasar nasional, Jabi dan lain-lain. Bisa kita sebut satu-satu, banyaknya sudah. Tinggal bagaimana teman-teman lain dimotivasi, ya, untuk masuk ke pasar internasional. Sebenarnya produk kita cukup bagus, ya, cukup bagus. Dan potensi produk kita juga besar. Potensi sumber daya alamnya, sumber daya produknya, misalnya kopi itu sudah sangat bagus, terkenal di dunia internasional. Kopi Gayo itu nomor 1 di dunia. Namun apa yang harus kita sikapi? Ya, pertanyaan pertama, ada nggak hilirisasi di sektor kopi kita? Ya, apakah kita hanya memproduksi kopi green bean, kopi hijau yang kita ekspor langsung, sehingga kita tidak punya nilai tambah, ya, yang bisa dirasakan oleh para petani atau yang dirasakan oleh daerah itu sendiri. Ya. Siapa yang dirasakan adalah pihak lain. Ketika green bean diekspor, kemudian diproses, dan notabene semua itu dikirim kembali ke kita dan kita beli. Jadi value added, apa yang tinggal di negara tersebut. Nah, ini harus berubah. Ya. Bagaimana kita menggunakan hilirisasi dengan nilai tambah yang tinggi, sehingga nilai tambah itu akan dinikmati oleh masyarakat
sekarang juga sedang dikembangkan di beberapa daerah, fokusnya mungkin di Aceh Jaya. Ada lagi kerupuk melinjo, tapi ada tugu di Pidi, Pala, Aceh Barat, Aceh Selatan juga banyak. Tapi bagaimana itu kita proses atau kita kembangkan hilirisasi ini sehingga bisa menaikkan nilai tambah produk Aceh hebat dalam berkualitas. Saya yakin ya ke depan karena memang anak muda sudah mulai intens dalam berwirausaha, ini akan mengalami banyak perubahan. Ya, terlihat dengan kemasan dari produk UMKM yang sudah cukup baik. Dan kita lihat background kita ada produk yang kemasan sudah bagus dan dengan pengajuan merek yang sudah bagus, sudah kita hati-hati. Tinggal bagaimana kita meningkatkan omset ya, supaya cakupan pasarnya akan lebih besar dibandingkan yang sekarang ini mungkin hanya kita dapat di Banda Aceh. Apalagi yang kita lakukan nilai tambahnya kita inginkan. Kita belum menyinggung lagi di sektor ekonomi kreatif, ada juga subsektor yang di Aceh juga sudah banyak berkembang. Namun apa yang terjadi adalah ekosistem ekonomi kreatif kita tidak berjalan dengan baik. Ekosistem UMKM kita tidak berjalan dengan baik. Masih ada blank spot, ya, di mana supply chain-nya terputus, mata rantainya masih terputus. Sehingga apa terjadi? Kita tidak bisa all out untuk tampil. Ya, kita hanya bisa menyatakan bahwa produk Aceh hebat, unggul, tapi kita tidak mampu menemukan produk itu di pasar-pasar nasional, pasar-pasar internasional. Kenapa? Karena pemainnya adalah bukan dari Aceh sendiri, pihak lain yang mengambil keuntungan. Nah, ini harus secepatnya kita ganti. Mendesain satu mata rantai tidak mudah, tentu perlu keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha sendiri, dan lingkungan berusaha. Tidak ada pembatasan yang mengganggu pertumbuhan UMKM. Jadi harus betul. Walaupun di setiap saat saya teringat, mohon maaf ini, teman-teman, kita punya gedung UMKM, ya, sumbangan dari PAC ternyata dipakai oleh organisasi yang punya banyak uang, organisasi punya. Ya, kita coba bernegosiasi, oke lah, kita nggak dikasih itu untuk kembali, tapi ada tempat yang teman-teman yang asosiasi UMKM bisa ke kantor, bisa berkreasi, jika ada perubahan yang kita harapkan dari hari ke hari. Tahun 2024 kita harapkan akan lebih baik, ya, baik dari sisi daya beli, walaupun memang kita sedang mengalami masa politik, ya, sehingga menyebabkan panas, ya. Ekonomi kita meradang, ya. Orang masih menjaga-jaga ada apa ke depan. Namun UMKM tidak diam, ya, terus berproduksi. Yang kita harapkan kita kemarin sudah duduk dengan teman-teman UMKM, banyak harapan yang dapat diinginkan, ya. Salah satunya ada dukungan pemerintah lebih kepada sisi pemasarannya. Kalau mungkin dibandingkan dengan pelatihan, kita tidak boleh, bagus, ya, tapi sisi pemasaran. Mungkin infrastruktur sudah ada beberapa, ya, sudah ada banyak dinas yang mempunyai LCD, kalau bisa kita izinkan memakai jadi tempat promosi. Walaupun concern kita juga lebih banyak di media sosial, ya, sehingga akan lebih baik. Karena targetnya adalah bagaimana menumbuhkan pasar-pasar baru bagi UMKM yang saya yakin sangat hebat, ya, dan bagaimana memperluas pasar-pasarnya tidak di Aceh saja, juga bermain dengan nasional. Walaupun kita kerjasama dengan retail nasional,
pelaku UMKM. Mereka akan bicara sendiri, ya bagaimana yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi harapan kita semua pihak, ya mari kita dukung UMKM. Sobat UMKM, ya, banyak hal yang kita lakukan. Kita punya tagline, jangan lupa beli, pakai, dan bangga. Jadi yang penting beli dulu, ya baru pakai, baru bangga. Jangan bangga dulu. Ya, kalau nggak beli sama saja. Kalau Anda tidak beli produk UMKM, siapa lagi yang beli? Ya, jadi kalau sudah ada pembelian, sudah ada pendapatan yang baik, tentu inovasi baru UMKM akan lakukan. Kenapa? Mereka sudah punya sumber dana. Ya, mereka berinovasi dari biasanya melakukan satu varian, terusnya membuat beberapa varian lain, bahkan berinovasi, ya baik di kopi, di pala, di Sriwangi, ya di Nilam, banyak inovasi yang dilakukan. Tapi kita harapkan lebih, terutama yang menaikkan nilai tambah. Yang kedua yang saya ingin lihat adalah perkembangan ekonomi kreatif kita. Ya. Tapi saat ini kita masih agak melambat. Ya. Pertama itu dikarenakan karena pemahaman tentang ekonomi kreatif kita yang seolah-olah bertentangan dengan akar budaya kita. Sehingga perlu ada komunikasi yang baik antar pihak. Ya, karena ekonomi kreatif ini sudah dibuktikan di banyak negara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, mampu meningkatkan penambahan pendapatan negara sangat signifikan. Banyak contoh, misalnya di Korea ya, dengan K-pop-nya, ya. K-pop-nya mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan negara cukup signifikan. Dari 17 juta kreatif mungkin kita tidak mampu merealisasikan semua. Namun dari beberapa yang kita mampu realisasikan tentu akan baik. Dan ini akan mencapai anak muda. Ya, karena pemainnya ada kebanyakan anak muda. Kita banyak anak-anak milenial dan mereka perlu space tempat mereka berkreatif, supaya mereka tidak menyimpang perilakunya kepada hal-hal yang tidak kita harapkan, dan mereka akan jadi bukan unggul, menjadi startup unggul, ya, sehingga kamu bantu daerah dan negara ini untuk bagusnya atau signifikannya pertumbuhan ekonomi. Kita harapkan bersama. Yang berikutnya adalah pemerintah, masyarakat mulai membeli space kepada UMKM. Mari juga kita bantu ya mempopulerkan UMKM, produk-produknya, ya, inovasi-inovasinya. Kalau memang ada yang tidak berkenan, itu bisa diberikan masukan kepada teman-teman UMKM. Berikutnya adalah yang agak sedikit miris ya. Kemarin saya berkeliling di beberapa daerah dengan riset bersama Bapak. Saya melihat banyak kendala di daerah ya, yang masih didapat ya. Misalnya beberapa dinas ya, budgetnya hampir tidak ada, malah tidak ada budget. Jadi pegawainya tidur saja, ya kan? Di koperasi misalnya, Pak, di mana saya bergerak? Ya, kita tidak ada budget, bagaimana mengawasi itu? Dan saya apakah mengawasi produk? Iya, kata harus UMKM pakai motor di sini ya, kecuali bisa isi air. Ini hal sekecil itu yang kadang-kadang di daerah sangat miris perkembangannya. Berdamping UKM agak berat, walaupun ada saya lihat kemarin teman-teman berdamping UKM juga luar biasa ya, tanpa ada program dia bergerak dan teman-teman dan meningkatkan omset berjualannya, bahkan untuk masuk pasar internasional. Ada
dari Aceh Tenggara misalnya, dia mengekspor kopi ke Jepang, walaupun masih berpulos, ya. Mengekspor coklat karena Aceh Tenggara banyak coklatnya. Coklat yang sudah difermentasi, artinya sudah ada proses, sudah memberikan nilai tambah, ya, sudah mampu diekspor ke Jepang. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu tetapi di daerah bagaimana? Informasi juga tidak mudah sampai ke daerah. Ya, kalau misalnya ada pelatihan di Banda Aceh, ada event di Banda Aceh, tidak sampai dengan mudah di daerah. Itu menjadi kendala. Ya. Jadi daerah juga banyak potensi. Sebagusnya pemerintah daerah itu harus lebih kreatif dengan fokus pada produk unggulan. Ya, saya pernah tawarkan, coba sebutkan satu saja produk khas Aceh. Misalnya khas daerah tersebut, Gayo sudah ada kopi. Ya, Gayo itu ada 3 daerah, ada Banda Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Luas. Apa menjadi ciri khas? Ya, apa itu kopi semua atau kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda, sehingga nilai tambahnya juga berbeda. Aceh Selatan, Aceh Barat, Papua, ada Pidi misalnya dengan merindunya, ya Aceh Jaya dengan nilamnya, ya, atau yang lain apa yang sehingga bisa fokus menaikkan produk tersebut, menemukan UMKM juga menambah pendapatan asli daerahnya. Jadi saling mendukung. Dan kita juga mudah di dalam membranding, ya, tidak hanya satu produk, tidak hanya satu produk untuk seluruh daerah, nggak ada ciri khasnya. Ya, kemudian saya tanya lagi, coba sebutkan paling tidak 10 produk UMKM yang merupakan produk pariwisata. Belum ada yang berani sebutkan kalau di daerah. Kalau di Banda Aceh mungkin banyak. Maka kita diskusi dari pagi salah satunya dengan ya dinas pariwisata provinsi, ya ke depan mungkin ada pembinaan khusus untuk pariwisata produk-produk UMKM yang memang target marketnya adalah wisata. Ada 17 subsektor kreatif mana yang menjadi andalan dan dibina dengan intens produk-produk UMKM yang targetnya memang pariwisata. Sehingga tidak hanya provinsi, di setiap daerah. Ya, kadang kita nggak tahu beli yang mana khas di daerah yang kita bisa bawa pulang di sebuah oleh dan kita sampaikan kepada keluarga kita, teman-teman. Ini loh produk Aceh Selatan, ya, ini loh produk Aceh Barat. Ya, sudah ada beberapa, tapi belum menciri khas daerah tersebut sehingga kita akan tidak. Saya pikir sedikit review, ya, maaf kalau ada yang tersinggung karena memang kita tidak menyinggung, ya. UKM saat ini semakin membaik karena dukungan banyak pihak, teman-teman konsultan, pemerintah, dari pihak universitas, dengan program-programnya, dengan program PBKM, ya, media yang selalu mempublikasi, ya, dan pihak-pihak lain, saya yakin cukup mendukung UMKM. Harapan 2024 semakin banyak mendukung dan program beli, pakai, dan bangga dari semakin andalan. Kita berani menggunakan produk kita sendiri, ya, bukan berarti produk orang lain tidak kita pakai, tapi komposisi pemakaiannya tentu lebih baik produk kita, karena kita tidak boleh terlalu bergantung pada pihak lain. Kita berdiri dengan kaki sendiri, kemandirian ekonomi akan membuat ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, tidak ada cerita lagi kemiskinan yang ekstrim, ya, tidak ada cerita lagi stunting dan lain-lain. Maka masyarakat bisa tumbuh sejahtera. Demikian review kita 2023, mudah-mudahan ada manfaat. Saya
Bilang Pak Su, panas Pak. Tambah nasi.